Bahaya, channel ini bertegangan tinggi. Pada suatu malam, seorang jande tue yang lama kesepian berkeluh kesah di hadapan patung keramat. Biar udah tue, dia masih memerlukan belayan papi sayang. Tanpa sengaja, dia mematahkan hidung patung keramat tersebut yang bentuknya mirip lingga, liang naga. Keanehan pun terjadi. Muncul para gigolo goib dan mencabuli setiap lubang yang ditemui. Suatu hari, entah bagaimana, lingga keramat tersebut tergeletak di tengah jalan desa. Seorang kakek bermaksud mengambilnya, tapi keduluan seorang wanita. Saat lingga disentuh, cuaca sekonyong-konyong berubah. Lalu datanglah serombongan gigolo alam goib. Kagak peduli perempuan, kambing, ayam, soang, bahkan sang aki-aki pun lubangnya menjadi korban. Buju bene pemirsa. Karena lubangnya sudah menjadi korban, sang kakek mengamankan lingga tersebut bersama sekendi tuak berusia ratusan tahun. Semenjak kejadian itu, konon terjadi ketidakseimbangan energi yin dan yang di desa tersebut. Kehidupan sosial warga desa menjadi terbalik. Lelaki tertindas dan wanita berkuasa. Mereka di bawah goyangan perempuan. Di desa itu, tersebutlah ada seorang pemuda yatim piatu bernama Bihun. Sejak kecil, ia dibesarkan oleh kakaknya karena kedua orang tuanya sudah tiada. Mereka mencari nafkah dengan melakukan pertunjukan debus api. Api membakar ujung torpedo Bihun. Tentu Kang Mok panik. Dia segera memadamkan kebakaran dengan cara menginjak torpedo Bihun hingga gepeng. Pada saat kencing, seorang kakek di sebelahnya berkata, "Suara kencing ente kecil banget tong, kayak cacing TBC." Lengkap sudah penderitaan Bihun sebagai lelaki berperabotan letoy. Sejak itulah Bihun, seorang anak baik yang culun, berubah jadi suka mabuk-mabukan karena frustasi. Suatu pagi, Bihun terlihat sedang menikmati secawan tuak cap topi miring. Tiba-tiba, ia diganggu oleh preman pasar. Tak disangka, walaupun ceking, ternyata dia jago berantem. Dengan mudah, sang preman diulek jadi rujak dan gerombolannya dibikin asinan. Kemenangan Bihun membuat kagum para mamah muda. Namun seorang janda tua bercerita, Bihun punya kelemahan. Suatu malam, Bihun sedang berjualan bapau. Kebetulan sang janda tua sedang mandi. Dia memanggil Bihun dengan alasan membeli bapau. Namun, ia malah memperkosanya. Yang paling ngenes, setelah Bihun diicip-icip, si janda tua berkata, "Letoy amat barang lu tong." Mendengar gibahan emak-emak, Bihun pergi dengan hati yang masyghul. Larut dalam kesedihannya, Bihun mabuk-mabukan. Lebih sialnya lagi, ia malah digoda seorang banci kaleng, Kongguan. Tentu saja Bihun emosi, harga dirinya merasa terinjak. Sudah mah barangnya letoy, yang naksir malah LGBT. Apes bener guys. Kang Mok kakaknya datang menenangkan Bihun. Namun Bihun melawan dan Kang Mok memukulnya hingga pingsan. Bihun pun dibawa pulang. Dalam perjalanan pulang, mereka ketemu gadis bening yang jago balet. Bihun pun dibuat kagum. Saat perwis, mereka malah kecebur sungai. Keesokan paginya, terlihat para suami sedang mengintip si gadis bening yang kemarin Bihun dan Kang Mok lihat. Hal ini dipergoki Mahmud desa. Mereka menganggap si gadis sebagai pelakor hingga ramai-ramai memukulnya. Untung Kang Mok lewat dan melerai mereka. Karena kasihan, dia mengajak si gadis ke rumahnya. Bihun yang naksir si gadis menganggap bahwa sang kakak pun tertarik pada gadis tersebut. Dalam kesedihannya, ia merenung di tepi sungai sambil berkata di dalam hati, "Ya, biarlah aku mengalah deh buat kebahagiaan si AA yang udah membesarkan aku." Tiba-tiba terdengar suara minta tolong. Ternyata itu adalah seorang kakek dan cucunya. Bihun segera menolong mereka. Sebagai rasa terima kasih atas pertolongan Bihun, sang kakek pertapa yang tahu kelemahannya memberi info berharga. Yaitu ada tuak lingga yang mampu menyembuhkan penyakit Bihun. Dia berpesan agar Bihun hanya minum seteguk saja. Bila berlebihan, maka akan terjadi bencana menimpa desa. Mendengar info dari si kakek, terbitlah harapan baru dalam hatinya. Dengan penuh semangat, Bihun bergegas mencari tuak lingga tersebut. Saat tuak lingga ditemukan, ia langsung menghabiskannya. Namun, ia lupa pesan sang kakek untuk hanya minum seteguk saja. Tuak lingga dileguk habis sampai mabuk. Hari pun berganti. Saat terbangun, ia merasa haus dan air telaga di hadapannya dikenyot sampai kering. Setelah itu,
dia pergi kencing ke bukit. Pada saat bersamaan, di bawah bukit serombongan orang terjebak di kebakaran hutan. Di saat genting, terjadilah hujan lokal dengan aroma yang spesial. Walaupun bau jengki, tapi api berhasil dipadamkan. Karena penasaran, wanita di dalam tandu meneropong penyebab hujan lokal tersebut. Ternyata itu adalah air kencing bihun. Berita tersebar, emak-emak desa pun heboh dengan hal ini. Saat berjualan bapau, para wanita berlomba menggoda bihun. Ada yang pamer serabinya, ada yang membuka susu cap nona. Bahkan sang nenek nyosor sambil berkata, "Biar muka gue kayak setan, yang penting barangnya rasa ketan." Bihun pun melengos cegos, langsung mampret. Mama yang kecewa segera menangkap bihun. Tapi dengan tenaganya yang kuat, bihun berhasil kabur. Hingga sore harinya, ia beristirahat di teras sebuah rumah. Seorang mama muda dengan senyum yang unyu-unyu menawarkan minuman. Bihun yang merasa haus tentu tidak menolaknya. Segentong tuak langsung dihabiskan. Dalam kondisi mabuk, bihun akhirnya menggarap si tante semlohai sampai somplak. Si tante menceritakan kejadian tersebut kepada yang lain, sehingga para empok-empok, encing-encing ngantri minta jatah dari bihun. Bahkan sang nenek dengan semangat juang 45 menyalip antrian. 2 jam berlalu, sang nenek keluar dan langsung memberi konferensi pers. "Onde mande, Anda puas beritahu teman, tidak puas boleh nambah." Persis slogan restoran Padang. Para wanita semakin semangat ingin merasakan sawahnya becek oleh sistem irigasi bihun yang super sekali. Tak lama berselang, bencana di desa mulai terjadi. Desa mengalami kekeringan, ternak mati, kelaparan melanda. Bahkan, para wanita juga berbondon-bondon menjadi hamil. Apa yang diramalkan sang pertapa benar adanya. Kepala desa meminta petunjuk kepada sang pertapa untuk mengatasi bencana ini. Nasihatnya adalah harus ada lelaki yang mau meniduri beruang betina yang berada di dalam goa. Bihun yang merasa bersalah bersedia menjadi relawan untuk melayani birahi sang beruang. Sementara bihun wik-wik bersama beruang di luar gua, masyarakat melakukan ritual. Akhirnya hujan pun turun dengan deras. Setelah masuk ke dalam gua, sosok bihun tak pernah terlihat lagi. Orang-orang di desa berterima kasih atas pengorbanan bihun menyelamatkan desa dari bencana. Mereka lalu mengadakan upacara penghormatan untuk roh bihun. Itulah kisah seorang bihun, si pemuda yatim yang rela mengorbankan dirinya bagi kebahagiaan orang lain. Walau dia punya banyak kesalahan, sekarang bihun sengaja membuang diri untuk menebus segala dosanya di masa lalu. Dari cerita ini, kita bisa memetik pelajaran. Perempuan itu ibarat kabut, dari jauh begitu lembut dan penuh misteri. Tapi pada saat jatuh dalam pelukannya, bisa linglung kita dibuatnya. Waspadalah, waspadalah, wahai kaum lelaki.